Sekarang kita belajar tentang suhu, di mana suhu itu adalah ukuran panas dinginnya suatu benda, dan untuk mengukur suhu digunakan termometer. Jadi di sini kita buat termometer Celcius, ada termometer Raumur, ada termometer Fahrenheit, dan ada termometer Kelvin. Kemudian nanti semua termometer ini jika dimasukkan ke dalam air yang tepat membeku atau es yang tepat mencair, ini nanti untuk Celcius dia menunjukkan angka 0, Raumur juga menunjukkan angka 0. Sedangkan Fahrenheit dia menunjukkan angka 32 dan Kelvin menunjukkan angka 273. Inilah yang kita katakan sebagai batas bawah atau untuk minimumnya. Kemudian kalau ini dimasukkan ke dalam air yang mendidih, nanti Celcius menunjukkan angka 100, Raumur menunjukkan angka 80, Fahrenheit menunjukkan angka 212, dan Kelvin menunjukkan angka 373. Nah, ini kita sebut sebagai batas atas atau maksimum. Dari angka-angka ini kita buat perbandingan di mana nanti Celcius per 100. Sebenarnya 100 dikurang 0, tapi dikurang 0 di sini tidak mempengaruhi. Demikian juga untuk Raumur per 80. Jadi perbandingannya bisa kita buat seperti ini. Sedangkan Fahrenheit, karena di sini 32, berarti Fahrenheit dikurang 32, 212 dikurang 32, 180. Kelvin juga seperti itu. Kelvin dikurang 273, yang di bawah ini 373 dikurang 273, hasilnya 100. Dengan kata lain bisa kita buat bahwa ada termometer X dikurang X min atau yang di bawah per yang di atas dikurang yang di bawah, X max dikurang X min. Contoh soal kita buat seperti ini. 62 derajat Fahrenheit sama dengan, jadi kalau kita buat pembahasannya dari sini tinggal kita masukkan, berarti kalau dia Fahrenheit mau diubah ke Celcius, berarti Celcius per 100 sama dengan Fahrenheit dikurang 32 per 180. Kita masukkan, berarti Celcius per 100 sama dengan 62 dikurang 32, karena Fahrenheit dikatakan dari soal 62. Ini sama dengan Celcius per 100, 62 dikurang 32, 30 per 180. Ini kita coret, hasilnya sama dengan 6, berarti Celcius per 100 sama dengan 1 per 6. Tinggal kita kali silang, berarti Celcius sama dengan 100 dibagi 6 sama dengan 16,7 derajat. Jadi jawabnya yang di sini adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Dikatakan dalam soal pada sebuah termometer X, titik beku air adalah 40 derajat X dan titik didih air 240 derajat X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 50 derajat Celcius. Maka bila diukur dengan termometer X, suhunya adalah, kita lihat pembahasan, kita tulis dulu yang diketahui bahwa X minimum sama dengan 40 derajat. X maksimumnya sama dengan 240, dan yang diketahui Celciusnya 50 derajat. Yang ditanya adalah berapakah nilai X jika yang diukur Celcius 50. Oke, tinggal kita buatkan ke rumus. Celcius per 100 sama dengan X dikurang X min per X max dikurang X min. Kita masukkan angkanya, 50 per 100 sama dengan X dikurang 40 per 240 dikurang 40. 50-nya ini kita coret, berarti di sini adalah 2. Jadi hasilnya 1 per 2 sama dengan X dikurang 40 per 200. Karena 240 dikurang 40 sama dengan 200. Jadi kita buatkan ini, tinggal kita kalikan ke sebelah kiri, hasilnya 200 per 2 sama dengan X dikurang 40, 200 dibagi 2 sama dengan 100, sama dengan X dikurang 40. Jadi X itu sama dengan 140 derajat. Jawabnya adalah yang D. Oke, selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Mirip dengan soal nomor 2 ini, kita buatkan sebuah termometer dengan skala bebas X memiliki titik beku air pada min 40 derajat X dan titik didih air 160 derajat X. Pada saat termometer tersebut terbaca 15 derajat X, maka pada termometer skala Celcius terbaca. Kita lihat pembahasannya.
Kita buat dulu yang diketahui. X minnya min 40, X max 160, X 15 derajat, dan yang ditanya adalah Celsius. Tinggal kita masukkan ke rumus. Celsius per 100 sama dengan X dikurang X min per X max dikurang X min. Oke, kita buat di sini Celsius per 100 sama dengan 15 dikurang di sini min 40. Jangan lupa karena di sini dibuat min. Per 160 dikurang min 40. Hasilnya berarti bisa kita buat 15 ditambah 40 55. 160 ditambah 40 200. Jadi kalau kita lihat dari sini ini bisa kita coret sisa 2. Berarti Celsius sama dengan 55 dibagi 2 sama dengan 27,5 derajat. Jadi jawabnya adalah yang B. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.